Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang begitu banyak, yang diantaranya adalah nikmat iman, Islam, dan dua nikmat yang sering kita lupakan, yakni nikmat sehat dan sempat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, hingga kita sebagai umatnya di akhir zaman. Kematian, apakah setiap makhluk hidup itu akan kekal? Jawabannya tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan maut. Perumpamaan maut seperti pohon mangga yang jatuhnya itu tidak tentu. Ada yang masih kecil, ada yang baru besar, ada yang sudah besar, dan ada juga yang sudah busuk. Begitu juga dengan manusia. Ada manusia yang meninggal masih dalam kandungan, ada yang baru lahir langsung meninggal, ada yang masih muda meninggal, dan ada juga yang sudah tua meninggal. Apa itu kematian? Kematian adalah saat atau masa di mana ruh dan jasad berpisah dan dicabut oleh malaikat Israel. Ada dua cara bagaimana manusia itu dicabut. Yang pertama, dengan proses yang lemah lembut, yaitu ketika ia dicabut nyawanya, ia dalam keadaan sedang beramal soleh, atau di akhir hayatnya ia dalam keadaan baik, maka ia disebut dengan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada suatu kisah, pada zaman dahulu ada seorang wanita yang pekerjaannya adalah sebagai pekerja malam. Nah, seketika ia pulang dari pekerjaannya itu, dia bertemu dengan seekor anjing yang sedang kehausan di dekat sumur karena ia tidak bisa mengambil air dari sumur itu. Tanpa pikir panjang, seorang wanita itu mengambilkan air dengan sepatunya. Nah, dan si anjing itu pun minum dalam keadaan senang. Nah, lalu ia pulang, dan tidak lama setelah itu ia meninggal. Maka Allah menjamin ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, ada orang yang meninggal dalam keadaan ia sedang berbuat maksiat. Nah, maka ia disebut mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ada juga suatu kisah, ada seorang alim pria yang semasa hidupnya ia banyak beramal soleh, rajin ibadah, dan sebagainya. Tapi di akhir hayatnya, karena ia menyukai salah seorang wanita yang non muslim, nah lalu ia bertanya kepada seorang wanita itu, bagaimana syarat agar aku bisa menikahi kamu? Nah, lalu si wanita itu menjawab, kamu harus masuk ke agamaku yang bukan muslim. Nah, lalu tanpa pikir panjang, seorang pria itu masuk ke dalam agama wanita itu, lalu ia menikah. Dan tidak lama setelah itu, setelah ia menikah, ia mati, dan Allah menjamin ia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, tapi sejatinya yang namanya sakaratul maut itu pasti akan datang menghampiri kita.
sekelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan yang namanya sakaratul maut. Dikatakan sakaratul maut yang paling lembut itu diibaratkan sebuah dicabutnya 2 helai rambut dari kepala kita. Dan yang paling pedih adalah diibaratkan seperti sebuah tongkat yang ujungnya bergerigi lalu ditusukkan ke perut kita. Harus ingat bahwa pemutus kelezatan itu adalah maut, sebagaimana dalam hadis dalam bab janaiz, hadis ke-1 posisinya di atas yang berbunyi aksiru dimilhadihil adatil maut, perbanyaklah mengingat tentang pemutus kelezatan, yaitu al-maut. Dan meskipun ada masalah yang besar, janganlah kalian berangan-angan ingin mati, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, janganlah kalian berangan-angan ingin mati meskipun ada masalah besar yang menimpamu, tapi ucapkanlah, ya Allah, apabila hidup lebih baik bagiku maka hidupkanlah aku, dan apabila mati lebih baik bagiku maka matikanlah aku. Jadi kesimpulannya, kita harus senantiasa mempersiapkan selama masa hidup kita, selama masih beri kesempatan dan kesehatan, perbanyaklah untuk melakukan amal ibadah, perbanyaklah amal soleh, karena kematian itu tidak ditentukan datangnya. Kita tidak akan tahu kapan datangnya kematian kepada kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ar-rasihuna fil ilmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.